Operator drone kamikaze dari penjaga detasemen pasukan khusus terpisah dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghapus posisi personel Ukraina di daerah Chasiar. Posisi musuh terdeteksi dari drone pengintai. Tim pemburu ini kemudian menuntaskan tugasnya. Untuk memastikan target dinetralkan, serangan dipantau kamera pengintai. Serangan presisi ini tidak hanya menghancurkan instalasi musuh, tetapi juga secara signifikan melemahkan moral musuh, sehingga menyoroti efektivitas dan kekuatan pasukan kami dalam operasi tempur yang sedang berlangsung, demikian keterangan video militer Donetsk Rusia 18 November. Tentara Rusia menderita kerugian besar akibat terjangan roket HIMARS. Demikian keterangan video yang dirilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 November. Beberapa lusin personel Rusia dinetralkan, peralatan hancur dan rusak. Ini adalah akibat dari serangan sistem rudal artileri HIMARS Brigade Serangan Gunung terpisah ke-128 dari Zakarpattia Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian keterangan videonya. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran sistem peluncur rudal HIMARS milik Angkatan Bersenjata Ukraina. HIMARS kiriman dari Amerika Serikat ini dihantam drone Lancet di jalan raya area pemukiman Novosoloshino, 25 km barat laut Guliapole. Sasaran terdeteksi bergerak di sepanjang jalan bersama kru pendukung. Unit pengintai mengirim koordinat target ke tim penghancur. Serangan ke sasaran direkam drone pengintai. Video dirilis 18 November. Angkatan Bersenjata terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok pasukan Sever menyerang formasi Brigade Mekanis ke-22, ke-41, ke-47, ke-61, Brigade Tank ke-17, Brigade Penyerangan ke-92, Brigade Serangan Udara ke-80, ke-82, dan ke-95, Brigade Marinir ke-36, Brigade Pertahanan Teritorial ke-116 dan ke-117. AFU dekat Darino, Zelyonisliav, Lebedevka, Mahnovka,
Nizhny Nikolai Vodarino, Novovanovka, Pogrebki, Sverglikovo, Cherkasskoye Porechnoye, dan Cherkasskoye Porechnoye. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Alexandria, Zaoleshenka, Kurilovka, Leonidovo, Martinovka, Mirny, Nikolayevka, Orlovka, Pliohovo, Ruskoye Porechnoye, Staraya Sorochina, Cherkasskoye Porechnoye, dan Basovka, Vodolagi, dan Zhuravka di wilayah Sumy. Kerugian AFU berjumlah 320 tentara, 1 kendaraan tempur infanteri Marder buatan Jerman, 4 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, senjata D-20 152 mm, dan stasiun peperangan elektronik Anklaven. 5 prajurit AFU menyerah, demikian dilansir militer Rusia 18 November. Sejak Komandan Militer Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 33.250 tentara, 213 tank, 137 kendaraan tempur infanteri, 115 pengangkut personel lapis baja, 1.171 kendaraan tempur lapis baja, 954 kendaraan bermotor, 285 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan angkut, 66 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit. Teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan penangkal rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 722.440 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 15 tank, 30 sistem artileri, 99 pesawat tanpa awak, 38 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.365 tank, 19.059 kendaraan tempur lapis baja, 29.428 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.586 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.073 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 18 November melaporkan Ukraina kehilangan hingga 520 tentara di wilayah tanggung jawab kelompok tempur selatan dalam 24 jam terakhir. Unit tempur selatan Rusia menyerang pasukan dan peralatan 7 brigade Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. 6 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Udara bergerak ke-46 dan ke-77 tentara Ukraina berhasil dipukul mundur. Musuh kehilangan hingga 520 tentara, sebuah tank, 6 mobil, sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122M, 2 howitzer D30 122 mm, dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia seraya menambahkan bahwa 3 depot senjata juga hancur. Militer Rusia merilis secara total sejak operasi militer khusus di Ukraina diluncurkan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 648 pesawat terbang, 283 helikopter, 36.068 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.361 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Ukraina juga kehilangan total 1.489 kendaraan tempur MLRS, 18.035 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 28.465 unit kendaraan pendukung militer.
Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Kiev, ibu kota Ukraina, dan sejumlah kota-kota besar lainnya 17 November waktu Kiev. Militer Rusia dalam pernyataan terbarunya menyebut serangan menargetkan infrastruktur, lapangan udara militer dan fasilitas produksi gas yang digunakan untuk pengoperasian industri pertahanan Ukraina. Penerbangan taktis operasional, kendaraan tempur tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menimbulkan kerusakan pada infrastruktur lapangan udara militer, produksi gas dan fasilitas energi yang digunakan untuk pengoperasian perusahaan pertahanan Ukraina, depot pesawat nirawak, serta pasukan dan peralatan militer musuh di 144 wilayah, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Fasilitas energi yang mendukung industri pertahanan Ukraina diserang secara ekstensif. Pasukan Rusia telah menyerang secara ekstensif fasilitas energi yang mendukung industri pertahanan Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan besar-besaran Rusia ini di tengah isu Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengizinkan militer Kiev untuk menggunakan rudal jarak jauh menyerang fasilitas militer Rusia di luar zona perang. Serangan menggunakan pesawat tanpa awak hingga rudal jelajah dan hipersonik. Versi kubu Ukraina, serangan rudal dan pesawat nirawak berskala besar ke Ukraina pada 17 November, menewaskan sedikitnya 7 warga sipil dan melukai sedikitnya 19 orang di berbagai wilayah. Beberapa ledakan keras dilaporkan terjadi di ibu kota, Kiev, antara pukul 6.30 dan pukul 7.15 waktu setempat. Serangan rudal terbaru Rusia menandai serangan rudal massal pertama di Kiev dalam lebih dari 2 bulan, sementara Rusia malah memanfaatkan serangan pesawat nirawak yang lebih sering dalam beberapa bulan terakhir untuk menyerang ibu kota. Ledakan lebih lanjut juga terdengar di kota Kropivnitsy, Rivne, Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Dnipro, Vinnytsia, Kryvyi Rih, Odessa, Zaporizhia, serta di Oblast Khmelnytskyi dan Volyn. Rusia menargetkan fasilitas pembangkit listrik dan transmisi di seluruh Ukraina, menurut Menteri Energi Ukraina Herman Halushchenko. Operator sistem transmisi telah segera memberlakukan penghentian darurat, kata Halushchenko. Para pejabat telah memperingatkan bahwa Rusia mungkin akan melanjutkan serangan terhadap jaringan listrik saat suhu turun, yang mencerminkan strategi yang digunakan pada musim semi dan panas tahun ini dan pada musim gugur dingin tahun 2022 hingga 2023. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa akibat jatuhnya puing pesawat nirawak, sebuah apartemen di lantai 4 gedung hunian berlantai 5 terbakar di lingkungan Pechersk di kota tersebut. 1 orang dirawat di rumah sakit akibat serangan tersebut, sementara 1 orang lainnya menerima perawatan medis di lokasi. Puing-puing juga dilaporkan di distrik Holosivny dan Dniprovsky di ibu kota, menurut administrasi militer kota Kiev. Beberapa bangunan tempat tinggal dan komersial, sebuah gedung klub, dan sebuah perpustakaan rusak di ibu kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia meluncurkan total 120 rudal dan 90 pesawat nirawak dalam serangan berskala besar di seluruh Ukraina. Berbagai jenis pesawat nirawak dikerahkan, katanya, termasuk Shahed buatan Iran serta rudal jelajah, balistik, dan rudal balistik yang diluncurkan pesawat. Pertahanan Ukraina menembak jatuh 140 target udara, kata Zelensky dalam sebuah pernyataan di aplikasi perpesanan Telegram. Target musuh adalah infrastruktur energi kami di seluruh Ukraina. Sayangnya, ada kerusakan pada objek akibat hantaman dan puing-puing yang jatuh. Di Mykolaiv, akibat serangan pesawat nirawak, 2 orang tewas dan 6 lainnya terluka, termasuk 2 anak-anak, kata Zelensky. 2 orang lainnya tewas di wilayah Odessa, tempat serangan itu merusak infrastruktur energi dan mengganggu pasokan listrik dan air, kata gubernur setempat, Oleh Kiper. Serangan gabungan pesawat nirawak dan rudal tersebut merupakan yang terkuat dalam 3 bulan, menurut Kepala Administrasi Militer Kota Kiev Serhiy Popko. Serangan Rusia telah menghantam infrastruktur listrik Ukraina sejak invasi besar-besaran Moskow ke negara tetangganya pada Februari 2022, yang memicu pemadaman listrik darurat berulang kali dan pemadaman listrik bergilir di seluruh negeri. Pejabat Ukraina secara rutin mendesak Sekutu Barat untuk memperkuat pertahanan udara negara itu guna melawan serangan dan memungkinkan perbaikan. Ledakan terdengar di seluruh Ukraina pada hari Minggu, termasuk di ibu kota Kiev, pelabuhan selatan utama Odessa, serta wilayah barat dan tengah negara itu, menurut laporan setempat. Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia menulis di X bahwa pesawat Polandia dan sekutu, termasuk jet tempur, telah dimobilisasi di wilayah udara Polandia karena serangan Rusia yang besar-besaran terhadap negara tetangga Ukraina. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memberikan keamanan di wilayah perbatasan Polandia, katanya. Критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів
чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами, умиротворенням. Сьогодні цей голуб миру надіслав нам чергові кинджали та калібри. Ось така дипломатія. Його мова – це підлість. Росія вже майже 1000 днів робить одне те й саме. І від цього треба захищатись, треба бути сильними. Час інвестувати треба не у те, щоб поговорити з кимось в Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни. Я дякую усім нашим воїнам ППО, повітряних сил, мобільним вогневим групам, кожному і кожній, хто забезпечує українську можливість збивати все це російське зло. Сьогодні знов блискуче проявили себе патріоти, непогано проявили себе F-16, є збиття ракет. Окрема вдячність всім партнерам, які допомагають нам системами і протиракетами. Це дійсно глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають патріоти та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє захищати життя і потребує цього. Ми зараз ще не отримали від партнерів всіх потрібних систем, але працюємо далі. Коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним. В 4 областях зараз тривають відновлювальні роботи. Вранці більше 1 мільйона абонентів були відключені від електрики. Зараз кількість значно менше. Я дякую всім ремонтним бригадам. Роботи триватимуть цілодобово. На жаль, від російського удару сьогодні є поранені. У Львівській області, в Києві, на Полтавщині, в Дніпровщині, Одеській області, в Запорізькій області. Усім надано необхідну допомогу. Є й загиблі. На жаль, мої співчуття усім рідним, всім близьким. Обов'язково відповімо окупанту. І ми повинні витримати тиск зараз. Будь-який тиск, будь-які удари, щоб наступного року досягти свого, щоб досягти миру. І ще одне. План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні!